Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi ya. Biar tetap nyambung, kita recap dulu sebentar. Di bagian-bagian sebelumnya kita sudah membahas beberapa bukti kunci yang ditampilkan penulis kitab untuk membuktikan keaslian nasab Ba'alawi. Kita sudah lihat ijazah periwayatan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari tahun 606 Hijriah, lalu catatan-catatan dari berbagai ulama dan sejarawan yang semuanya mengonfirmasi nasab yang sama. Dan terakhir, sebuah ijazah yang sangat penting dari tahun 575 Hijriah, yang ditulis oleh Imam Al-Qal'i pada naskah Jami' At-Tirmidzi, yang naskahnya masih tersimpan di perpustakaan di Istanbul, Turki. Nah, sekarang penulis akan menjelaskan lebih dalam lagi kenapa ijazah terakhir yang di Turki itu begitu istimewa, dan kemudian beliau akan menampilkan isi lengkap dari sebuah ijazah kuno lain yang sangat berharga. Yuk kita ikuti pelan-pelan. Penulis melanjutkan dengan menjelaskan keistimewaan ijazah yang tersimpan di Turki tadi. Wa takmunu ahammiyatuha, idafatan linafasatiha, في أنها الأصل الذي قيد عليه أحد أقدم الإجازات العلمية والشهادة بالنسبة الشريفة الحسينية العلوية بخط المجيز. Keistimewaannya, selain kelangkaannya, terletak pada kenyataan bahwa inilah naskah asli yang di atasnya dicatat salah satu ijazah ilmiah dan kesaksian nasab Husainiyah, Alawiyah tertua, dengan tulisan tangan si pemberi ijazah sendiri. Nah, poin ini sangat krusial. Penulis menekankan bahwa ini bukan salinan dari salinan dari salinan. Ini naskah asli. Ijazahnya ditulis langsung di atas naskah itu oleh orang yang memberikan ijazah. Ini level otentisitas tertinggi yang bisa diminta. Penulis melanjutkan, فَتُعَدُّ لِذَلِكَ مِنْ أَنْفَسِ الشَّهَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ الشَّرِيفَةِ عَلَى مُسْتَوَى الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ. Oleh karena itu, ini termasuk kesaksian nasab mulia yang paling berharga di seluruh dunia Islam. Perhatikan ya, عَلَى مُسْتَوَى الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ, di level dunia Islam. Ini bukan klaim kecil. Penulis mengatakan bahwa secara internasional, di seluruh dunia muslim, bukti ini termasuk yang paling berharga. Kenapa? Penulis menjelaskan, لأنها محفوظة على أصل المخطوط وليست نسخة عن أصل أو نسخة عن نسخة إلخ عن أصل كما حال أغلب المخطوطات التي فقد أصلها وبقيت نسخها. Karena ia terpelihara pada manuskrip asli, bukan salinan dari asli, atau salinan dari salinan, dan seterusnya dari asli, sebagaimana kondisi kebanyakan manuskrip yang aslinya hilang, dan hanya salinannya yang tersisa. Ini penjelasan yang sangat penting untuk dipahami. Coba bayangkan begini ya. Dalam dunia manuskrip kuno biasanya yang terjadi adalah penulis asli menulis sebuah kitab, lalu orang lain menyalinnya, lalu salinan itu disalin lagi oleh orang lain, dan seterusnya. Seiring waktu naskah asli seringkali hilang, rusak, atau hancur. Yang tersisa hanyalah salinan-salinan. Dan semakin banyak lapisan salinan, semakin besar kemungkinan ada kesalahan penyalinan. Nah, yang kita punya di sini bukan salinan. Ini naskah aslinya. Ijazahnya ditulis langsung oleh si pemberi ijazah pada naskah itu. Tidak ada perantara. Tidak ada lapisan salinan. Ini langsung dari tangannya. Ibaratnya begini. Bayangkan ada surat wasiat dari kakek buyut Anda. Kebanyakan orang cuma punya fotokopi dari fotokopi surat wasiat kakek buyut mereka. Tapi Anda punya surat aslinya, yang ditulis langsung oleh tangan kakek buyut Anda, dengan tinta asli, di kertas asli. Mana yang lebih kuat sebagai bukti? Sekarang penulis menjelaskan konteks ijazah lain yang akan ditampilkan secara lengkap. وتعود هذه الإجازة التي تضمنت هذه الشهادة بالنسبة الشريفة إلى القرن السابع الهجري وقيدت بعد الفراغ من كتابة المخطوطة. Dan ijazah yang memuat kesaksian nasab mulia ini berasal dari abad ke-7 Hijriah dan dicatat setelah selesainya penulisan manuskrip. Jadi manuskrip kitab hadits ditulis dulu, lalu setelah selesai, ijazah dicatat di bagian akhirnya. Ini praktik yang sangat umum dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Guru menulis catatan ijazah di akhir naskah kitab yang baru selesai dibacakan oleh muridnya. بخط الفقيه المحدث أبي محمد حسن بن راشد بن سالم بن حسن الحضرمي السكوني العماقي توفي سنة 38 و600 هجرية. Ijazah ini ditulis dengan tulisan tangan Al-Faqih Al-Muhaddits Abu Muhammad Hasan bin Rashid bin Salim bin Hasan Al-Hadrami As-Sakuni Al-Ammaki. Wafat tahun 638 Hijriah. Ini ulama Hadramaut yang juga seorang ahli hadits, dan ijazah ini diberikan kepada siapa? Lil Faqih Syarif Muhammad ibn Al-Faqih Al-Hafidh Syarif Ali ibn Muhammad ibn Jadid Al-Husaini. Diberikan kepada Al-Faqih Asy-Syarif Muhammad, putra Al-Faqih Al-Hafiz, Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Husaini. Perhatikan, ini diberikan kepada anaknya Ibnu Jadid. Jadi bukan hanya ayahnya, Ali bin Muhammad bin Jadid, yang diakui nasabnya, tapi anaknya pun disebut dengan gelar Asy-Syarif dan Nisbat Al-Husaini oleh seorang ulama lain. Dan ada detail menarik lagi.
ويعد الحافظ حسن العماقي أحد أجل تلامذة والده الحافظ الشريف علي بن محمد بن أحمد بن جديد الحسيني. توفي سنة 20 و600 Hijriyah. Dan Al-Hafiz Hasan Al-Ammaki termasuk murid-murid terkemuka dari ayah si penerima ijazah, yaitu Al-Hafiz Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Husaini, wafat tahun 620 Hijriah. Jadi Hasan Al-Ammaki ini bukan orang asing, dia murid langsung dari Ibnu Jadid sang ayah. Dan sekarang dia memberikan ijazah kepada putra gurunya. Dia tentu sangat mengenal gurunya, termasuk nasabnya. Kalau nasab gurunya tidak benar, dia pasti tahu. Tapi dia justru menuliskan gelar Asy-Syarif dan Nisbat Al-Husaini untuk keluarga itu. Ini kesaksian langsung dari orang yang mengenal mereka secara personal. Dan ada catatan kaki yang layak diperhatikan. Penulis menyebutkan bahwa beliau mendapatkan salinan foto dari manuskrip ini dari seorang peneliti bernama Abu Omar, Mazin bin Amir Al-Ma'shani Az-Zafari Al-Umani, seorang peneliti dari Oman. Ini menunjukkan bahwa jaringan penelitian ini melibatkan akademisi dari berbagai negara, Yaman, Turki, Oman, yang semuanya bekerja bersama untuk memverifikasi dan mendokumentasikan bukti-bukti ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat istimewa. Penulis akan mengutip teks lengkap ijazah kuno yang ditulis oleh Hasan bin Rashid Al-Ammaki di bagian akhir manuskrip. Ini bukan ringkasan, ini teks aslinya, kata per kata. Siap-siap ya, karena ini ibarat membaca dokumen bersejarah secara langsung. وهذا هو نص الإجازة المقيدة في ذيل المخطوطة بخط الفقيه المحدث حسن بن راشد الحضرمي السكوني العماقي. توفي سنة 38 و600 Hijriyah, التي جاء فيها ماسورته. Dan inilah teks ijazah yang dicatat di bagian akhir manuskrip, dengan tulisan tangan Al-Faqih Al-Muhaddits Hasan bin Rashid Al-Hadrami As-Sakuni Al-Ammaki, wafat tahun 638 Hijriah, yang isinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallama, amma ba'du. Dia membuka dengan basmalah, pujian kepada Allah, dan salawat kepada Nabi. Ini pembukaan standar dalam dokumen-dokumen Islam klasik. Lalu, faqad qara'a alayya al-faqihul ajallu sayyidul waliyul mahbubu fillahi ta'ala, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jadid, Asy-Syariful Husainiyu. Sekarang perhatikan baik-baik. Hasan Al-Ammaki mengatakan, telah membacakan kepadaku, Al-Faqih Al-Ajal, ahli fikih yang sangat mulia, As-Sayyid Tuan, Al-Wali, Sang Wali, Al-Mahbub fi Allah Ta'ala, yang dicintai karena Allah Ta'ala, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, Asy-Syarif Al-Husaini. Masih ikut ya? Mari kita perhatikan beberapa hal penting di sini. Pertama, gelar-gelar yang diberikan kepada si penerima ijazah. Dia disebut Al-Faqih Al-Ajal, ahli fikih yang sangat mulia. As-Sayyid, Tuan, gelar keturunan Nabi. Al-Wali, Wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Al-Mahbub fi Allah, yang dicintai karena Allah. Ini bukan gelar-gelar yang sembarangan diberikan. Ini menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi. Kedua, dan yang paling penting, nasabnya disebutkan secara lengkap. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Dan di akhir ditambahkan Asy-Syarif Al-Husaini, Asy-Syarif Al-Husaini. Dua identitas sekaligus, Syarif, keturunan Nabi, dan Husaini, dari garis Husain bin Ali. Ini bukan catatan yang dibuat asal-asalan. Ini dokumen resmi keilmuan ditulis oleh seorang faqih dan muhadits, yang merupakan murid langsung dari ayah si penerima ijazah. Dia menyebutkan nasab lengkap dan gelar kehormatan dengan sangat hati-hati, lalu ijazah itu melanjutkan dengan menyebutkan apa yang dibacakan, dan sanad periwayatannya. Halahu wa tammama ma'alahu, Jami'a Abi Isa Tirmidzi rahimahullahu, bihaqqi riwayati lahu qira'atan ala walidih. Semoga Allah perbaiki keadaannya dan sempurnakan kesudahannya. Jami' Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, berdasarkan hak periwayatan saya kepadanya, dengan cara membacakan kepada ayahnya. Jadi Muhammad putra Ibnu Jadid membacakan Jami' At-Tirmidzi kepada Hasan Al-Ammaki. Dan Hasan Al-Ammaki punya hak meriwayatkan Jami' At-Tirmidzi, karena dia pernah membacakannya kepada ayah Muhammad, yaitu Ali bin Muhammad bin Jadid. Ini rantai sanad yang jelas dan utuh. Kemudian ijazah menyebutkan sanad periwayatan ke atas, rantai dari guru ke guru sampai ke Imam At-Tirmidzi sendiri. Asy-Syaikh al-Imam al-Alimi Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jadid, Asy-Syarif al-Husaini. أحسن الله جزاءه وجعل الجنة مأواه. الشيخ الإمام العالم أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن جديد الشريف الحسيني. Semoga Allah perbaiki balasannya dan jadikan surga tempat tinggalnya. Lagi-lagi perhatikan, gelar Asy-Syarif Al-Husaini muncul lagi. Ini sudah berulang-ulang. Dalam ijazah yang sama, baik ketika menyebut anaknya maupun ayahnya, gelar Syarif dan Husaini selalu dicantumkan. Ini bukan kebetulan.
Ini pencantuman yang disengaja dan konsisten. Dan doa ahsanallahu jaza'ahu wa ja'alal jannata ma'wahu. Semoga Allah perbaiki balasannya dan jadikan surga tempat tinggalnya. Menunjukkan bahwa pada saat ijazah ini ditulis, Ali bin Muhammad bin Jadid sudah wafat. Ini konsisten dengan data bahwa beliau wafat tahun 620 Hijriah. Lalu sanad berlanjut ke atas. Bihaqqi qira'atihi ala Syekh al-Faqih al-Imam al-Hafidh al-Mubarak ibni Abi Abdullah Muhammadi bin Abdullah al-Harawi. Guru berikutnya dalam rantai, Al-Mubarak bin Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Harawi. Beliau seorang hafiz, penghafal hadits level tinggi, dari Herat, sekarang di Afghanistan. Ani Syekh al-Imam al-Hafidh al-Mubarak ibni Abi Abdullah al-Harawi. Ani Syekh al-Ajalli Abdul Malik al-Karuhi. Ani al-Masyikhah. Lalu dari al-Harawi ke Abdul Malik al-Karuhi. Ini ulama hadits yang sangat terkenal dari Herat juga, yang memiliki sanad tinggi dalam periwayatan banyak kitab hadits. Kemudian dari Al-Karuhi, melalui beberapa jalur guru, Abi Amirin al-Azdi wa Abi Nasrin al-Tiryaqi, wa Abi Bakrin al-Ghawraji, Anil Jarahi, Anil Mahbubi, Anil Tirmidzi. Dan akhirnya sampai ke At-Tirmidzi, yaitu Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, pengarang Jami' At-Tirmidzi sendiri. Jadi rantai sanadnya lengkap, dari Hasan al-Ammaki ke Ali bin Jadid, ke Al-Harawi, ke Al-Karuhi, ke beberapa guru, lalu ke Al-Jarahi, ke Al-Mahbubi, dan akhirnya ke At-Tirmidzi sendiri. Lalu ada jalur periwayatan tambahan. Wabi riwayatil Harawi, Anil Bistami, Anil Khalili, Anil Khuza'i, Anil Syashi, Anil Syekh al-Imam Abi Isa, Muhammad ibn Isa Tirmidzi. Jalur kedua dari Al-Harawi melalui Al-Bistami, Al-Khalili, Al-Khuza'i, Asy-Syashi, dan akhirnya juga sampai ke At-Tirmidzi. Dua jalur yang berbeda, keduanya berujung di titik yang sama, At-Tirmidzi. Ini menguatkan keabsahan sanad periwayatan. Masih ikut ya? Saya tahu ini banyak nama-nama yang mungkin terasa asing, tapi yang penting dipahami adalah, ini rantai periwayatan yang sangat ketat dan terverifikasi, dari generasi ke generasi, yang menghubungkan ulama-ulama Hadramaut langsung ke Imam At-Tirmidzi. Dan di dalam rantai ini, nasab Ibn Jadid sebagai keturunan Husain disebutkan secara eksplisit, kemudian ijazah ditutup dengan pernyataan izin resmi. وقد أذنت للفقيه السيد أن يرويه عني على شرط أهل الحديث نفعنا الله جميعا بذلك وجعله خالصا لوجهه مقربا إلى رحمته بفضله وكرمه آمين وكتب حسن بن راشد الحضرمي وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. Dan saya telah mengizinkan Al-Faqih As-Sayyid untuk meriwayatkannya dariku, sesuai syarat-syarat ahli hadits. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua dengan ini, dan menjadikannya ikhlas untuk wajahnya, mendekatkan kepada rahmatnya, dengan karunia dan kemurahannya, amin. Ditulis oleh Hasan bin Rashid Al-Hadrami. Dan semoga Allah mencurahkan salawat kepada Muhammad sang Nabi dan keluarganya, serta salam. Perhatikan lagi. Si penerima ijazah disebut Al-Faqih As-Sayyid. Al-Faqih As-Sayyid. Ahli fikih yang bergelar Sayyid, keturunan Nabi. Sampai di penutup pun, gelar itu tetap dicantumkan. Oke. Sekarang kita sudah selesai membaca teks ijazah secara lengkap. Tarik napas dulu ya, itu tadi dokumen yang sangat berharga. Sebuah ijazah dari abad ke-7 Hijriah, sekitar 800 tahun yang lalu, yang masih ada dalam bentuk manuskrip asli, dan di dalamnya nasab keluarga Jadid, yang satu rumpun dengan Ba'alawi, disebut secara eksplisit dan berulang-ulang sebagai Asy-Syarif Al-Husaini. Sekarang penulis masuk ke bagian analitis yang lebih luas. Beliau ingin menjelaskan mengapa semua bukti ini sangat kuat, dan bagaimana ilmu hadits berkaitan dengan ilmu nasab. Tajdurul isyaratu ila anna Syarif al-Muhaddits Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jadid al-Husainiyah التريمية توفي سنة 20 و600 هجرية نقل عنه سلسلة نسبه الشريفة الكثيرون من أهل التحقيق والتدقيق من الفقهاء والحفاظ المسندين الثقات عن طريق الرواية والإسناد. Patut dicatat bahwa dari Asy-Syarif al-Muhaddits Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid al-Husaini at-Tarimi, wafat tahun 620 Hijriah, silsilah nasab mulianya telah dinukil oleh banyak orang dari kalangan ahli tahqiq dan tadqiq, para fuqaha dan hufadz yang bersanad dan terpercaya, melalui jalur riwayat dan isnad. Lalu, وَذَكَرُوهُ فِي كُتُبِهِمْ وَفِي أَسَانِيدِ رِوَايَتِهِمْ وَأَثْبَاتِهِمْ وَفِي كُتُبِ رَحَلَاتِهِمْ. Dan mereka menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka, dalam sanad-sanad riwayat mereka, dalam sahabat-sahabat mereka, dan dalam buku-buku perjalanan ilmiah mereka. Kemudian penulis memberikan pernyataan metodologis yang sangat penting. وَيُعَدُّ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ مِنْ أَحْرَصِ النَّاسِ عَلَى تَدْقِيقِ الْأَنْسَابِ وَأَكْثَرُهُمْ تَحْقِيقًا وَضَبْطًا لَهَا وَلَا يَنْقُلُونَ بِالْجَزْمِ إِلَّا عن دليل وعلم وتحقيق عن الثقات ووفق الضوابط الشرعية وضوابط أهل الحديث. Dan ulama hadits termasuk orang-orang yang paling cermat dalam meneliti nasab,
paling teliti dan paling akurat dalam menjaganya. Mereka tidak pernah menegaskan sesuatu kecuali berdasarkan bukti, ilmu, dan verifikasi dari orang-orang terpercaya, sesuai kaidah-kaidah syar'i dan kaidah-kaidah ahli hadits. Ini poin yang sangat fundamental. Penulis sedang menjelaskan mengapa bukti-bukti dari ijazah hadits ini sangat kuat. Ulama hadits bukan orang-orang yang asal bicara. Pekerjaan utama mereka, sepanjang hidup mereka, adalah memverifikasi informasi. Mereka meneliti siapa yang jujur, siapa yang bohong, siapa yang hafalannya kuat, siapa yang lemah. Mereka meneliti setiap mata rantai dalam sanad. Dan sebagai bagian dari pekerjaan ini, mereka juga sangat teliti dalam mencatat nasab, garis keturunan setiap perawi. Kenapa? Karena dalam ilmu hadits, identitas perawi itu segalanya. Kalau kita salah mengidentifikasi seorang perawi, salah nama, salah nasab, salah generasi, maka seluruh penilaian terhadap hadits bisa kacau. Makanya ulama hadits sangat-sangat cermat dalam mencatat nama dan nasab. Analogi sederhananya, bayangkan seorang detektif yang setiap hari kerjanya meneliti identitas orang. Dia memeriksa KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, saksi-saksi. Kalau detektif seperti ini menulis laporan yang menyebutkan identitas seseorang, lengkap dengan nama dan silsilah keluarganya, kita bisa sangat yakin bahwa informasi itu akurat. Karena itulah keahlian utamanya. Kemudian penulis mengutip pernyataan seorang ulama besar untuk memperkuat poinnya. Wa astashhidu huna bitasrihil allamati al-mu'arrikh an-nassabati syarif, Muhammad ibn Abi Bakr al-Shilli Ba'alawi, tuwfiya sanata 93 wa 1000 hijriyatan. Dan saya berargumen di sini dengan pernyataan Al-Allamah, sejarawan ahli nasab, Asy-Syarif Muhammad bin Abi Bakr Asy-Syilli Ba'alawi, wafat tahun 1093 Hijriah. Asy-Syilli ini ulama besar Ba'alawi dari abad ke-11 Hijriah, yang terkenal sebagai sejarawan dan ahli nasab. Apa yang beliau katakan? Alladhi yuthbitu min khilalihi al-alaqata al-wathiqata baina ilmi an-nasabi wa ilmi al-hadith, wa hadha nassuhu, inna ilma an-nasabi fannun jalilun, wa huwa min jumlati fununi ilmi al-hadith. Yang melaluinya beliau membuktikan hubungan yang erat antara ilmu nasab dan ilmu hadits. Teksnya, sesungguhnya ilmu nasab adalah disiplin ilmu yang agung, dan ia termasuk bagian dari cabang-cabang ilmu hadits. Ini pernyataan yang sangat penting. Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu hadits, bukan ilmu yang terpisah, bukan ilmu yang berdiri sendiri tanpa metodologi. Ilmu nasab mengikuti kaidah-kaidah ilmu hadits, kaidah verifikasi, kaidah periwayatan, kaidah penilaian perawi. Jadi ketika seseorang mempertanyakan nasab, mereka harus menggunakan metodologi yang sama, bukan sekadar opini atau spekulasi. Lalu penulis mengutip dua pernyataan lagi dari ulama-ulama besar. ونقل الشيخ عبد الغني النابلسي عن بعض مشايخه المحققين قوله أن الإسناد من الدين أنساب العلماء العاملين. Abdul Ghani An-Nabulsi, ulama besar dari Damaskus, abad ke-12 Hijriah, mengutip dari sebagian guru-gurunya yang muhakkik. Termasuk dari prinsip agama bahwa isnad itu adalah nasab para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini pernyataan yang mendalam. Maksudnya, sama seperti nasab menghubungkan seseorang ke leluhurnya, isnad menghubungkan ilmu ke sumbernya. Keduanya tentang rantai yang tidak boleh putus. Keduanya tentang verifikasi identitas dan keabsahan. Waqala Syekh Ibnu Hajar عن بعض الفضلاء قوله الأسانيد أنساب الكتب فقال أحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب. Dan Ibnu Hajar, nah ini kemungkinan merujuk pada Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar Syafi'iyah dari Haramain, mengutip dari sebagian orang-orang utama yang mengatakan, sanad-sanad itu adalah nasab-nasab kitab. Lalu beliau berkata, saya ingin menyusun sanad-sanad ini sebagaimana susunan nasab. Jadi ada kesamaan fundamental antara sanad dan nasab. Keduanya adalah rantai yang menghubungkan sesuatu ke asalnya. Sanad menghubungkan kitab ke penulisnya melalui rantai perawi. Nasab menghubungkan seseorang ke leluhurnya melalui rantai generasi. Dan keduanya harus dijaga dengan standar verifikasi yang sama ketatnya. Penulis kemudian menyimpulkan, kullu hadhihi at-tasarih tuthbitu 'alaqata 'ilmi al-hadits wal-isnad bin-nasab wa 'alaqatihi بإثبات صحة نسبة الكتب لأصحابها الحقيقيين بأسمائهم وأنسابهم الصحيحة وفق قواعد وضوابط أهل الحديث. Semua pernyataan ini membuktikan hubungan ilmu hadits dan isnad dengan nasab, dan hubungannya dengan membuktikan kebenaran penisbatan kitab-kitab kepada pemiliknya yang sesungguhnya, dengan nama-nama dan nasab-nasab mereka yang benar, sesuai kaidah-kaidah dan standar ahli hadits. Ini kesimpulan yang sangat kuat. Intinya, ketika ulama hadits mencatat nasab seseorang dalam sanad periwayatan mereka, itu bukan hal yang sembarangan. Itu mengikuti kaidah-kaidah ketat ilmu hadits. Dan fakta bahwa begitu banyak ulama hadits dari berbagai generasi dan berbagai daerah mencatat nasab Ba'alawi dengan cara yang sama, sebagai Asy-Syarif Al-Husaini, itu merupakan bukti yang sangat kuat menurut standar ilmiah tradisi Islam.
Oke, kita berhenti di sini dulu dan rangkum semuanya. Jadi kalau ada yang baru bergabung dan tanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya begini. Kita sedang membahas bantahan terhadap klaim bahwa kakek moyang Ba'alawi, Ahmad bin Isa, tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Penulis kitab sudah menunjukkan banyak bukti berupa ijazah-ijazah kuno dari ulama-ulama hadits terpercaya, yang semuanya mencatat nasab keluarga Jadid dan Ba'alawi sebagai keturunan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian ini secara khusus kita melihat beberapa hal penting. 1. Naskah Jami' at-Tirmidzi yang tersimpan di Istanbul, Turki, adalah naskah asli, bukan salinan. Dan di atasnya tertulis langsung ijazah dari Al-Qal'i yang menyebut penerima ijazah sebagai Asy Syarif Ba'alawi. Ini salah satu bukti nasab tertua dan paling otentik di seluruh dunia Islam. 2. Sir, ada ijazah lain dari abad ke-7 Hijriah, ditulis oleh murid langsung Ibn Jadid, Hasan al-Ammaki, yang menyebutkan nasab putra Ibn Jadid secara lengkap dengan gelar Asy Syarif al-Husaini, berulang-ulang dalam satu dokumen. 3. Nasab ini bukan hanya dicatat oleh satu atau dua orang, tapi oleh banyak ulama dari berbagai daerah dan berbagai generasi, termasuk ulama dari luar Hadramaut dan bahkan dari luar Yaman. 4. Penulis menjelaskan bahwa ilmu nasab itu bagian dari ilmu hadits, dan ulama hadits adalah orang-orang yang paling teliti dalam memverifikasi nasab. Mereka tidak akan mencatat nasab seseorang kecuali setelah verifikasi yang ketat. Semua ini menunjukkan bahwa klaim tidak ada bukti sejarah tentang nasab Ba'alawi itu sangat lemah. Karena buktinya bukan cuma ada, tapi sangat banyak, sangat tua, sangat otentik, dan berasal dari sumber-sumber yang paling ketat standar verifikasinya dalam tradisi keilmuan Islam. Di bagian selanjutnya, insya Allah kita akan lihat apalagi yang ditampilkan penulis. Tetap semangat mengikuti ya. Wallahu a'lam bishshawab.